Welcome. Thank you for joining us. We're glad you're here. You may have some memories or thoughts of what church is really all about. Is it a place to get married? A place you go when someone dies? A big potluck? Sometimes with that mystery dish. Bible stories on a flannel board? A place to sing hymns? It can be some of those things, but it's really learning to love God and to love others, seeing our relationships with family and friends grow stronger, serving our community, and a place to find hope in a world facing trouble. Also that we can share the incredible good news of Jesus with others who need this good news just like we do. We believe Jesus died on the cross and rose again to save us all, bringing us new life, healing, and peace. If it's been a while since you've been to church, or it's your very first time, or you're here every Sunday, no matter where you come from or where you've been, we welcome you to our church. Selamat pagi JCA. Nah, pagi ini saya lagi ada di daerah Puncak, Bogor. Kita lagi hari ini dapat kesempatan nih tim JCA, tim Royal Ranger lagi melayani Gereja THI. Ini udah hubungan yang udah cukup lama banget dari saya zaman sekolah minggu. Kita nih udah temenan gitu kan sama Gereja THI. Dan kebetulan hari ini mereka minta kita untuk melayani gathering pekerjanya. Nah, memasuki minggu yang kedua dari seri khotbah Count the Blessing, menghitung berkatnya Tuhan. Hari ini Pastor Indah akan menyampaikan tema yang kedua. Nah, minggu kedua ini bicara tentang hubungan yang menjadi berkat. Nah, kalau minggu lalu saya bahas tentang berkat keselamatan. Kali ini adalah mengenai tentang berkat dari hubungan, sebuah hubungan yang dibangun, dan hubungan kita tuh sama Tuhan tuh inklusif banget. Artinya dia sangat terbuka, dia sangat welcome buat kita semua seperti yang kita bahas waktu minggu lalu. Nah, apa yang akan Pastor Indah sampaikan hari ini biarlah membuka pikiran kita, hati kita juga untuk kita menghitung berkatnya dari banyak aspek, bahwa Tuhan itu mengasihi kita, membagikan berkatnya itu nggak cuma secara finansial. Istilah berkat itu nggak cuma finansial, tapi banyak hal. Dan hari ini bicara tentang hubungan yang menjadi berkat, yang membawa berkat. Kita tahu bahwa hubungan kita ini satu dengan yang lain ini yang namanya adalah kan kalau dulu orang kamu modalnya apa, kamu punya capitalnya apa, mungkin uangnya berapa banyak. Tapi sekarang di zaman saat ini adalah orang yang punya networknya paling luas, hubungan relationshipnya yang baik, itulah yang menjadi modal terbesarnya. Jadi bukan ngomongin soal net worth, tapi juga network. Nah, ini dia. Jadi network kamu seberapa besar? Yang paling penting adalah network kita sama Tuhan, hubungan kita sama Tuhan, dan hubungan kita dengan sesama. Bagaimana Tuhan selalu mengingatkan kita tentang perintah yang utama, kasihilah Tuhan Allahmu, dan juga kasihilah sesamamu manusia. Artinya adalah kita harus membangun hubungan dengan Tuhan dan juga membangun sesama dengan reputasi yang kita bangun selama ini. Dan jadi biarlah hari ini kita mau siapkan hati kita biar Tuhan berbicara langsung buat Anda semua. So let's pray. Tuhan, aku berdoa buat semua orang yang mendengar dimanapun mereka berada saat ini. Aku berdoa Tuhan, biar pesan kerajaan ini akan mereka terima Tuhan, bahwa mereka akan menerima berkat dari hubungan yang mereka bangun, dari hubungan yang dekat dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Aku berdoa biarlah hikmat Tuhan akan selalu mengalir dalam kehidupan mereka, dan mereka akan menerima firman ini menjadi rema dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom JCE Friends and Family, kita ketemu lagi dan ini adalah minggu kedua dari serial khotbah kita yang baru, Every Blessings. Jadi kita menghitung setiap berkat dan minggu ini temanya The Blessings of Relationships. Atau kalau saya mau bahasa Indonesia kan, saya senang dengan bahasa Indonesianya ketika hubungan menjadi berkat. Mari saudaraku kita buka di dalam doa dulu. Dan biarlah Tuhan sendiri yang akan menolong kita dari awal, pertengahan, bahkan sampai dengan akhir daripada firman Tuhan ini, dan bahkan keseluruhan dari kebaktian online JCE. Bapa kami yang dalam sorga, kami mengucap syukur karena pada kesempatan saat ini, kami kembali bicara mengenai berkat, tetapi kali ini ternyata Engkau membukakan mata kami mengenai relasi, mengenai hubungan. Tuhan, biarkanlah kami bisa memberikan sukacita dan juga rasa syukur kami karena Engkau memberikan kesempatan kepada kami memiliki banyak hubungan yang ternyata itu menjadi bagian daripada berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat syukur kami naikkan untuk kemuliaan nama-Mu dan berkatilah kami semua. Haleluya, amin. Saudara, kalau kita memikirkan tentang berkat, jujur nih saudara-saudara ya, apa yang kita pikirkan? Pasti hasil ya, atau mungkin juga uang. Tapi kan berkat itu juga merupakan sesuatu yang bicara mengenai kesehatan kita, bukan? Karena kalau kita udah sakit, wah repot ya. Itu bicara juga tentang uang ternyata saudara-saudara. Dan bahkan minggu lalu kita kembali diingatkan oleh Pastor Yosef di dalam seri yang pertama atau tema yang pertama bahwa berkat itu adalah berkat keselamatan yang luar biasa saudara-saudara. Tetapi ada berkat lain yang sering terlupakan ya atau tidak diperhatikan yang sebenarnya melingkupi kehidupan kita saudara-saudara. Dan itu ada di sekitar kita sehari-hari. Apa itu saudara-saudara? Hubungan atau relationship. Atau mungkin di dalam bahasa Indonesia kita sebut relasi begitu ya saudara-saudara. Relasi ini saya memikirkan lalu kita mendapatkan ternyata ada banyak kebenaran atau banyak hal-hal yang terlewat oleh apa yang kita sebut sebagai pengetahuan kita atau kita sadari begitu ya saudara-saudara. Karena sebenarnya kalau kita bicara mengenai relasi atau hubungan itu sebenarnya kita bicara banyak hal. Bicara dari mulai persahabatan, pertemanan ya saudara-saudara, sampai kepada keluarga. Atau mau dibalik, dari keluarga sampai ke pertemanan, bisa juga. Dari mulai komunitas, ya sekelompok orang tertentu di mana kita ada di dalamnya, sampai gereja saudara-saudara. Dan juga hubungan atau relasi adalah, ini yang paling penting saudara-saudara. Hubungan atau relasi adalah hal yang paling nyata. Paling nyata saudara-saudara dari berkat Tuhan kepada kita. Nggak sadar kan kita karena ya sepertinya itu sudah sehari-hari sehingga seolah-olah kita tidak lagi memperhatikan saudara-saudara. Tetapi sekali lagi bahwa hubungan atau relasi itu adalah hal yang paling nyata dari berkat Tuhan kepada kita. Nah sangat penting untuk keberadaan kita baik itu secara jasmani maupun rohani saudara-saudara. Dan itu yang kita dapatkan pada waktu kita belajar tentang Tuhan, tentang Allah, tentang kebenarannya di dalam Alkitab ini, di dalam Alkitab yang menuntun kehidupan saudara-saudara menjadi kehidupan yang nyata di dalam berkat Tuhan, saudara-saudara. Ayo kita explore sekarang sama-sama, saudara-saudara. Mungkin kita nggak pernah kepikiran, ya saudara-saudara, tetapi coba saudara berhenti sejenak ya, dan coba lagi melihat ternyata saudara-saudara, orang-orang di sekitar kita itu bukan suatu kecelakaan, bukan sesuatu yang ya kok seperti itu begitu ya. Tetapi kita harus sadar bahwa Tuhanlah, Allah lah saudara-saudara yang menempatkannya mereka dalam kehidupan kita. Kok bisa seperti itu Pastor Indra? Saudara akan mengatakan seperti itu ya saudara-saudara. Begini saudara-saudara, saat kita menjalaninya dan bersyukur untuk mereka semua, mereka yang ada di sekeliling kita saudara-saudara, kita akan mulai belajar untuk lebih mengasihi mereka. Benar nggak saudara-saudara? Atau
Ya oke, kalau mengasihi itu mungkin kata-kata atau perbuatan yang sudah begitu dalam ya, very deep begitu. Tapi paling enggak membuat mereka itu menjadi sesuatu di dalam kehidupan kita. Dan itu sebenarnya kalau kita mau benar-benar mengkomparasi, membandingkan dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab, saudara-saudara, itu merefleksikan kasih Kristus untuk semua umatnya, saudara-saudara. Ya, jadi kalau udah seperti itu kita akan bicara mengenai, kalau kali ini saya hanya akan bicara mengenai 2 butir saja, 2 poin saudara-saudara, pada waktu kita bicara mengenai bahwa ternyata hubungan atau relasi itu merupakan berkat Tuhan, dan bahkan tadi saya katakan berkat yang paling nyata dari Tuhan. Mari kita sekarang mulai bicarakan 2 butir yang saya katakan tadi, saudara-saudara. Yang pertama itu, hubungan atau relasi, saudara-saudara, itu mencerminkan kasih Allah dan juga komunitas. Ini menarik banget, saudara-saudara, karena bahkan pada waktu saya pelajari dari firman Tuhan ini bicara sejak awal, disitir dari kejadian, bahkan dari perjanjian lama, saudara-saudara. Karena begini, saudara-saudara, natur Tuhan itu adalah sifat saling berhubungan atau ada relasi begitu. Kita tahu bahwa kita mengenal Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ini satu kesatuan. Ya, saudara-saudara, kita bicara mengenai Trinitas. Kita mengenal Allah Bapa yang menciptakan langit bumi dan segala isinya. Dan pada waktu manusia berdosa, maka Allah menjadi sama dengan manusia, itu yang kita sebut sebagai Allah Anak. Ya, dan kita mengenal Yesus yang melayani di dunia ini, memberikan banyak pengajaran, dan akhirnya mati untuk dosa kita, saudara-saudara, tetapi bangkit pada hari yang ketiga. Lalu kita juga mengenal bahwa pada saat tertentu, Allah itu sendiri mengirimkan Roh Kudus-Nya untuk menolong kita. Kita mencoba untuk mengerti segalanya. Pada waktu kita menerima Allah Roh Kudus, maka kita diberikan kekuatan, saudara-saudara. Ini adalah gambaran harmoni yang sempurna yang merupakan model relasi ilahi. Ya, saya ingin katakan seperti itu karena ini penting untuk komunitas, penting untuk kita melihat kita di sekitar komunitas, saudara-saudara. Pada waktu firman Tuhan tadi saya katakan bahkan dari perjanjian lama, kita buka di dalam Kejadian 1 ayat 26a, itu kan mengatakan seperti ini, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Coba saudara perhatikan kata kita, ini kan majemuk ya saudara-saudara ya, ruler gitu ya saudara-saudara. Kata kita saudara-saudara, ini adalah sebuah gambaran dari komunitas ilahi, karena kita di sini, tadi saya katakan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, saudara-saudara. Jadi ini sudah menunjukkan atau menggambarkan komunitas ilahi atau relasi ilahi, saudara-saudara. Dan tadi dikatakan menurut gambar dan rupa kita. Nah, kita di sini adalah kita Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus itu, saudara-saudara. Ini merupakan sesuatu ya, kita diciptakan atau gini, gambaran ini menunjukkan bahwa kita ciptaannya, karena pada waktu itu dikatakan marilah kita menciptakan ya saudara-saudara, maka kita itu memiliki hubungan relasi yang mencerminkan sifat-sifat Allah. Karena sebenarnya kan kita diciptakan itu seturut dan segambar Allah, saudara-saudara. Sehingga sebenarnya saudara dan saya itu sudah memiliki sifat-sifat Allah yang memang karena dosa, saudara-saudara, ini menjadi seperti kayak ketutup, menjadi hilang, dan seterusnya, saudara-saudara. Tetapi yang paling penting yang saya ingin katakan, dan mungkin kita bisa pelajari di sini, saudara-saudara, natur saling berhubungan, ya, pertemanan, lalu kekeluargaan, ya, saudara-saudara. Lalu kalau itu menjadi 2-3 orang, 4-5 orang menjadi komunitas, itu sebenarnya menggemakan apa, saudara? Menggemakan seperti Trinitas. Tadi ya, kesatuan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kita tidak diciptakan untuk
berada di dalam kesendirian. No, saudara-saudara. Ternyata memang kita ini kan mengetahui semua bahwa kita adalah makhluk sosial, dan memang seperti itu saudara-saudara, kita tidak diciptakan dalam kesendirian atau isolasi. Begini saudara-saudara, saya ingin kembali saudara melihat dari sesuatu firman Tuhan yang indah di dalam Perjanjian Lama. Coba kita buka dari Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 12. Ini sesuatu yang luar biasa. Seringkali dicuplikan pada waktu, dan saya juga beberapa kali mencuplikan pada waktu pernikahan kudus, atau kami memberkati pasangan-pasangan yang sedang melakukan pernikahan, saudara-saudara. Yuk baca ya bareng-bareng ya. Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 12. Ayat 9 mengatakan seperti ini, saudara. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Mereka ya, ini kembali memperlihatkan bukan seorang diri, tetapi dua orang atau gabungan, majemuk begitu ya saudara-saudara. Ayat 10, karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi why? Nah, why di sini ini kata-kata lama begitu ya, dalam bahasa barunya itu kasihan. Tetapi kasihan orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Jelas ya saudara-saudara, aduh jangan sampai kita nggak punya teman, nggak punya keluarga, nggak punya saudara, kita melakukannya sendiri, nggak ada yang nolong. Nah ini ditulis saudara-saudara ya, seperti itu. Ayat 11, juga kalau orang tidur berdua mereka menjadi panas, tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Ini kalau bicara mengenai suami dan istri saudara-saudara. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, maksudnya dikalahkan atau diperkecil atau mengalami hal-hal yang tidak semestinya terjadi, saudara-saudara. Dua orang akan bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Jelas ya saudara-saudara, makanya kalau saudara lihat anak kecil atau orang dikepang, atau kalau binatang tuh kuda begitu ya, sering dikepang ekornya dan sebagainya, coba lihat itu saudara-saudara. Bukan dua kan, bukan satu, tetapi 3 dirajut seperti itu, dan itu menjadi kuat. Dan memang ternyata di dalam firman Tuhan ini bahkan dituliskan saudara-saudara. Saudaraku, ayat-ayat yang secara indah ini, ya saya mesti katakan ini indah banget, menggambarkan bagaimana indahnya kekuatan hubungan, bagaimana indahnya kekuatan relasi saudara-saudara. Dan ini merupakan bentuk dari berkat Tuhan. Ya saudara-saudara, jadi kalau bicara berkat ini sekali lagi kita tidak melulu bicara mengenai hepeng, duit ya saudara-saudara, pesa ya saudara-saudara, tidak saudara-saudara, tetapi banyak hal yang kita bisa lihat begitu. Nah, pengalaman dari diri sendiri nih saudara-saudara ya, saya kebetulan memang di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, saya sering keluar kota, dan kali ini saya juga masih sering keluar kota. Seringkali saya ingin bekerja dalam kesenyapan aja, karena saya tidak mau mengganggu orang begitu ya. Sekali waktu dalam beberapa bulan yang lalu atau beberapa minggu yang lalu, saya harus pergi ke Batam untuk ketemu dengan seseorang saudara-saudara. Dan pada waktu itu sebenarnya pertemuannya itu karena harus ada sesuatu surat penting yang harus ditandatangani, jadi saya pikir ya udah saya ke sana tidak perlu mengganggu. Tetapi entah karena apa saudara-saudara, karena memang pertemuannya juga menghasilkan sesuatu yang menyenangkan, sehingga orang yang bertemu dengan saya itu merasa mungkin bersuka cita. Lalu apa yang terjadi saudara-saudara? Nah, orang ini atau seseorang yang saya temui ini, dia membelikan sesuatu untuk saya, saudara-saudara, sebagai oleh-oleh untuk dibawa pulang. Salah nggak saudara? Ya nggak salah saudara-saudara, itu sesuatu yang memang sukacita besar. Cuman masalahnya, pada waktu itu saya nggak harus pulang ke Jakarta, atau tidak mau pulang langsung ke Jakarta, saya harus ke Medan dulu untuk transit karena saya mau ke Lampung, saudara-saudara. Jadi saya pikir, aduh gimana caranya? Ya ini makanan lagi kebetulan, karena memang dikatakan ini makan, aduh saya pikir ini nggak bisa nih. Coba dengan orang-orang hotel untuk mengirimkan langsung ke Jakarta, ternyata nggak bisa. Akhirnya apa saudara-saudara? Teleponlah kepada teman yang ada di Batam itu. Saudara-saudara, ini untungnya ya punya teman. Ya, kalau punya teman banyak itu sangat beruntung, meskipun tadinya kita tidak mau mengganggu, tetapi pada akhirnya saya bilang, aduh tolong Pak, bisa nggak kesini sebentar, karena saya ada masalah ini, tolong dikirimkan ke Jakarta, karena saya mesti ke Medan, dari Medan mesti ke Lampung, saudara-saudara. Inilah saudara-saudara,
pertemanan. Ya, kadang-kadang kita merasa sesuatu yang aduh saya nggak suka dengan teman ini dan seterusnya. Coba sekarang kita sama-sama pikirkan orang-orang yang ada di sekitar kita, mentor kita kah, guru kita kah, ya saudara-saudara, bahkan saudara-saudara kita yang seringkali sudah jauh, saudara-saudara ya. Ini kelihatannya sesuatu yang mungkin tidak penting sekalipun, pada akhirnya itu menjadi sesuatu yang kita lihat kan, ini bagian dari sukacita karena kita punya berkat Tuhan. Jadi yang pertama ingat saudara-saudara bahwa hubungan atau relasi itu sebenarnya mencerminkan kasih Allah dan juga komunitas yang ada. Oke, kita lanjut. Kali ini butir yang kedua saudara-saudara mengenai relasi, mengenai hubungan yang menjadi juga berkat daripada Tuhan ya saudara-saudara. Begini saudara-saudara, yang kedua ini saya ingin sampaikan atau kita mendapatkan satu kebenaran bahwa hubungan atau relasi itu saudara-saudara membangun kita di dalam iman. Nah, menarik ya saudara-saudara ya bahwa hubungan yang kita tahu itu adalah berkat dari Tuhan, ternyata itu juga membangun kita di dalam iman. Coba, ini satu ayat yang sangat terkenal dan seringkali dikutip ya. Kalau ada apa-apa kita suka kutip ini saudara-saudara. Amsal 27 ayat 17. Firman-Nya mengatakan seperti ini. Besi menajamkan besi, orang menajamkan orang. Dengar kan? Pernah ya? Dan seringkali kita juga mengutip atau dikutip atau kadang-kadang orang mengatakan seperti itu. Iya, seperti di firman Tuhan, besi menajamkan besi, orang menajamkan orang, begitu ya. Mungkin kita pernah tidak benar-benar bisa mengerti atau gini, kita nggak bisa ngerti kadang-kadang ada orang itu yang jengkelin bener. Ya, saudara-saudara, dalam hubungan kita, ya meskipun dia teman atau mungkin kita kenal gitu, tetapi ada satu orang tuh yang ada di sekeliling kita, tetapi terus terang itu membuat kita jengkel meskipun kita nggak bisa mengungkapkan kejengkelan itu langsung kepada orangnya, tetapi bahkan ini kadang-kadang juga terjadi ya saudara-saudara, jangan sampai gosip, tapi di belakang orang itu seringkali kita membicarakannya, tetapi memang tuh jengkelin banget. Kayaknya kalau udah ngeliat orang itu datang gitu, kayaknya sudah langsung bete gitu ya, atau rasanya jadi seperti kayak seperti udah nggak bisa lagi mau meneruskan saudara-saudara, sehingga muncullah apa yang dikatakan sebagai bahasa Inggrisnya extra grace required. Artinya kita perlu banget punya sesuatu anugerah atau kesabaran atau apa yang lebih besar dari yang lain karena memang menjengkelkan ya saudara-saudara. Sehingga kita ingat ya saudara-saudara, bahkan di dalam firman Tuhan itu juga dikatakan tadi, besi menajamkan besi, orang menajamkan orang saudara-saudara. Seringkali justru tanpa kita sadar saudara-saudara itu membuat kita sendiri menjadi orang yang lebih, yang plus, yang lebih sempurna lagi, lebih sabar ya, lebih bisa mengerti orang, lebih bisa mengasihi orang, atau mungkin membuat kita juga putar otak gimana bisa menolong orang ini yang benar-benar nyebelin begitu ya saudara-saudara. Tetapi ingat tadi yang awal saya katakan, nggak ada yang tidak berada di situ karena memang sebenarnya Tuhan punya maksud tertentu. Saya jadi ingat Paulus pernah menuliskan kepada orang-orang di Korintus ya, di dalam 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 4 ya kalau saya tidak salah. Dia mengatakan begini nih, bahwa Allah itu adalah Allah yang memberkati kita, memberikan kita kekuatan, menghibur kita, Allah yang menghibur. Kenapa? Supaya di dalam penderitaan kita, di dalam kesengsaraan kita, atau di dalam masalah kita, Allah itu memberi kita penghiburan supaya kita bisa menghibur orang lain. Lihat nih saudara-saudara, ini levelnya tinggi banget. Jadi bukan kita dihibur itu untuk kita sendiri, tetapi Allah yang menghibur kita itu supaya di dalam penderitaan kita loh saudara-saudara ya. Kalau Paulus menulisnya pada waktu lagi di penjara, supaya Paulus bisa menghibur orang lain yang mengalami penderitaan. Atau saudara bisa menghibur orang lain yang mengalami penderitaan saudara-saudara.
saudara menangis supaya saudara bisa menghapuskan air mata orang lain, kira-kira seperti itu. Itu kan luar biasa sekali. Dan kalau di dalam Ibrani 10 ayat 24 sampai 25, saudara-saudara, ini firman Tuhan yang saya katakan berhubungan atau mungkin referensi, ya saudara-saudara, komplementari dari yang Amsal tadi, saudara-saudara, mengatakan seperti ini. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Bukan perbuatan jahat, bukan kekesalan, saudara-saudara ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Halo saudara-saudara, artinya di gereja, ayo datang ke gereja, bukan saja ke gereja tetapi dalam komunitas yang mengasihi Tuhan, atau mungkin bahkan dalam komunitas misi saudara-saudara yang seringkali perlu effort saudara-saudara. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Jadi ada orang-orang yang biasa nih rupanya, ya saudara-saudara, dan itu saya tahu bukan saudara, ya. Tetapi marilah kita saling menasehati, terlebih lagi sementara kamu melihat hari Tuhan semakin dekat, saudara-saudara. Jadi ini sesuatu yang luar biasa sekali. Jadi tadi saya katakan bahwa ini merupakan berkat Tuhan yang paling nyata. Relasi, hubungan adalah berkat Tuhan yang paling nyata, saudara-saudara. Kalau saya mau 2 butir ini mau dikonklusikan, saudara-saudara, mungkin ini bagian yang saudara juga perlu catat. Yang pertama, ayo kita tumbuhkan rasa syukur atas hubungan kita atau hubungan Anda dengan siapapun yang Tuhan telah taruh di sekitar saudara-saudara. Kita ambil waktu untuk memberikan gratitude, untuk memberikan rasa syukur kepada Tuhan, karena Tuhan memberikan kesempatan kita untuk memiliki hubungan dengan siapapun yang Tuhan berikan kepada kita, saudara-saudara. Karena Tuhan telah menempatkan itu di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Ini kesempatan kita untuk reach out. Kesempatan kita untuk menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Kesempatan untuk kita untuk memberikan atau memberitakan tentang kasih Allah. Kesempatan kita untuk mengabarkan kabar baik. Ya saudara-saudara. Yang kedua, mari kita bersikap dengan sengaja. Mengantisipasi dengan sengaja, saudara-saudara ya. Atau ya dengan sengaja gitu, bukan sesuatu yang dihindari dalam menanggung beban. Nah loh, cari perkara ini Pastor Indra. Ya, tapi memang seperti itu saudara-saudara ya. Artinya bagaimana kita bisa melihat dari kacamata Tuhan bahwa Tuhan itu menunjukkan orang lain supaya kita bisa menolong mereka. Seperti Paulus mengatakan, Allah penghibur itu menghibur kita untuk agar kita, dari penderitaan kita ya saudara-saudara, agar kita bisa menghibur orang lain. Kira-kira begitu ya saudara. Dan yang terakhir, yang ketiga, mari kita membangun orang lain dalam iman, saudara-saudara. Nah, bagaimana kita punya effort, bagaimana kita punya kemampuan atau sesuatu yang memang kita sengaja, saudara-saudara, untuk encourage orang, untuk mendorong orang bisa memiliki kehidupan di dalam kasih Kristus, saudara-saudara. Mari kita membangun orang lain, saudara-saudara. Dengan demikian, iman kita juga akan terbangun, saudara-saudara. Kita berikan afirmasi bahwa seseorang itu adalah indah di mata Tuhan. Ya, kita menolong mereka dan kita ingat orang-orang yang menolong kita. Dengan demikian kita tahu bahwa berkat Tuhan itu begitu luas, begitu dalam, saudara-saudara. Dan kali ini kita belajar bahwa di dalam hubungan, di dalam relasi, ini menjadi sesuatu yang indah, karena itu menjadi bagian dari berkat Tuhan. Ketika hubungan menjadi berkat. Amin. Bapa kami yang dalam sorga, terima kasih Tuhan, kami belajar sekali lagi kali ini berkat-Mu di dalam bentuk hubungan, relasi, relationship. Terima kasih Tuhan, bahwa pada akhirnya kami tahu bahwa orang-orang di sekitar kami ini
adalah orang-orang yang dengan sengaja Engkau tempatkan untuk kami bisa melayani mereka dan untuk sekaligus untuk kami bisa membangun iman kami. Dan itu adalah bagian dari rencana-Mu. Itu adalah bagian dari berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Puji syukur kami naikkan untuk kemuliaan nama-Mu. Dan sekali lagi kami terima berkat-Mu yang luar biasa, yaitu menjaga hubungan dengan banyak orang di sekitar kami yang ada dan mendengarkan firman-Mu ini ya Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke, Sobat JCA, kali ini ada hal-hal yang ingin saya sampaikan nih mengenai berita misi. Minggu ini kita akan pergi ke Lubuk Linggau. Jadi ada 2 teman dari Surabaya akan terbang ke Jakarta, lalu akan lanjut ke Lubuk Linggau. Bersama dengan kita, saya dan Maria akan pergi ke Lubuk Linggau, daerah Sumatera bagian selatan. Terus habis gitu ada 1 dari Medan akan terbang juga, mungkin dia ke Palembang dulu, baru ke Lubuk Linggau. Nah intinya adalah kita akan bareng-bareng akan melayani di daerah Jambi, perbatasan Jambi ke daerah yang namanya Suku Anak Dalam. Dan yang luar biasanya JCA menjadi bagian dari mission trip kali ini. Nah apa yang kita lakukan adalah kita ini pertama kali untuk masuk. Jadi Royal Ranger adalah tim pertama dari GSJA selain Departemen Suku Terabaikan gitu yang masuk dan membantu konsensi lahan dan membangun proses ada pendidikan buat anak-anak dan keluarga di sana, dan kita yang lagi mau bantu. Nah Bapak Ibu kalau masih ada yang mau bantu silakan dengan senang hati. Kami bersyukur juga buat ada beberapa orang yang sudah kontribusi. Kami sudah kirim buku bantuan, buku sekolah ya, buku pelajaran sekolah kurikulum Merdeka udah kita kirim. Lalu ada lampu solar panel yang kita perlu untuk dari mereka pindah dari rumah ke rumah kalau malam gitu ke kamar mandi. Jadi perlu penerangan karena di sana belum ada akses listrik, masih ada pakai genset tapi di saat-saat tertentu doang. Jadi listrik adalah sebuah kemewahan buat mereka. Lalu kita juga kirim ada tas, goodie bag dan perlengkapan sekolah lainnya. Kita perlu untuk memperbaiki rumah dari ULB yang tinggal di sana, perbaikin toilet dan yang lain-lain. Pokoknya RR lakukan banyak hal, termasuk juga kegiatan bersama dengan anak-anak dan keluarga. Lalu setelah itu kita akan spend time dengan guru-guru sekolah minggu yang ada di GSJA di Lubuk Linggau dan juga Palembang. Mereka akan datang, kita akan training mereka, kita akan sharing banyak hal dan berdoa buat kita, buat kesehatan, kekuatan, juga dana yang masih kita perlukan, belum fully funded, tapi berdoa supaya minggu ini nih Tuhan cukupkan banyak hal. And then JCA juga lagi siapin sesuatu yang besar untuk kita tahun depan merayakan 10 tahun JCA berdiri. Jadi ada banyak hal yang Tuhan percayakan dan juga kita lagi bergerak bersama-sama untuk melakukan pelayanan yang sangat signifikan lah, terutama buat komunitas dan juga buat jemaat dan juga buat bahkan kota dan bangsa kita. Bersyukur bahwa para tim pastoral yang ada di JCA ini adalah sangat beragam. Pak Indra, Bu Livia, saya, terus ada Golda, Pastor Rahadi dan juga Juwita. Kita dari suku yang berbeda, background yang berbeda, tapi kita bersama. Ini kita bentuk salah satu representatif dari Bhinneka Tunggal Ika dari pastoralnya. Dan begitu juga jemaat kita yang dari beragam, dari berbagai macam orang, tempat, background. Kami ingin menjadi berkat buat JCA ini, bisa menjadi berkat buat banyak orang karena keberagaman, keunikan, dan kita bersatu. Karena kita mengutamakan kingdom, kerajaan Allah. Dan inilah pesan kerajaan Allah, bahwa setiap misi yang kami kerjakan ini untuk membangun kerajaan Allah, bukan membangun kerajaan sendiri. Jadi kita bersyukur, lagi menghitung berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Penyertaan Tuhan, kesehatan, provision, banyak hal. Jadi Bapak Ibu, ini waktunya untuk kita terlibat lebih banyak, untuk memberikan kontribusi, nggak cuma secara financial seperti yang Pastor Enda sampaikan, berkat secara hubungan, ya mungkin kita punya network, rekomendasi kepada orang lain, referensi, supaya orang-orang juga diberkati lewat pelayanan kita. So let's pray hari ini. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kami percaya kami diberkati karena kami memiliki hubungan yang baik dengan Engkau. Kami membangun reputasi
yang baik bersama dengan orang-orang yang kami kasihi di sekeliling kami, orang yang percaya maupun yang belum percaya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini kami ingin memberikan kontribusi kami Tuhan untuk pekerjaan pelayanan misi yang JCA lakukan Tuhan, pada khususnya Tuhan sebagai representatif kerajaan Allah. Biar Tuhan pakai kami, setiap apa yang kami beri ini Tuhan, persembahan, perpuluhan, janji iman untuk pelayanan misi, apapun juga Tuhan ini menjadi berkat dimanapun kami berada. Dan kami siap memberi dan kami siap menerima di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yesuslah sahabat kita dan Dia selalu berada di sisi saudara dan saya. Amin. Haleluya. Membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, Mari lihat saudara, lihat sekelilingku, ku harus katakan kebenarannya yang membebaskan, karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu. Saudaraku, JC Friends and Family, di akhir daripada kebaktian kita kali ini, saya selalu saja merasa senang dan bersuka cita dan sekaligus ingin memberikan apresiasi karena begitu banyak saudara-saudara yang senantiasa mengikuti online church dari JCA ini. Saudara-saudara, minggu lalu kami juga menerima banyak sekali dari saudara-saudara yang mengikuti dengan setia, dan kali ini saya percaya saudara juga bersama-sama dengan kami. Hari ini kita telah belajar mengenai berkat Tuhan yang ternyata ada di tengah-tengah kehidupan kita di dalam komunitas, karena hubungan itu adalah merupakan berkat yang daripada Tuhan. Oleh karenanya saudara-saudara, mari kita lanjutkan seluruh kegiatan saudara-saudara bersama Handai Tolan, dan saya ingin kembali memberkati saudara-saudara karena di dalam minggu yang akan datang, saudara bekerja, saudara melayani, saudara sekolah, kuliah. Ingat saudara-saudara, orang-orang di sekitar kita itu adalah merupakan berkat yang daripada Tuhan, sehingga kita akan membawa berkat Tuhan untuk mereka. Amin. Mari saudara-saudara kita akhiri kebaktian ini dengan menerima berkat yang daripada Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami sungguh bersuka cita karena kami mengetahui kasih-Mu begitu luar biasa,
Dan kali ini kami mengenal berkat-Mu ada di dalam setiap hubungan relasi kami kepada banyak orang. Tuhan, jadikanlah kami saluran berkat-Mu. Karena pada saat kami menjadi saluran berkat-Mu, kami percaya yakin bahwa kami lebih diberkati daripada mereka. Karena kami telah menunjukkan kasih-Mu kepada banyak orang. Terima kasih Tuhan, berkatilah sekaliannya kami dimanapun kami berada. Papa, mama, anak-anak, teman, dan semuanya, dan semua orang yang mengikuti kebaktian kami kali ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saudaraku, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar keberadaan Allah yang sesungguhnya dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Setelah selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Kiranya kuasa ini, kiranya kasih karunia Allah dan cinta kasih Yesus Kristus serta kuasa Roh Kudus menyertai saudara dan saya sekaliannya dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa minggu depan.